Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Pada segmen kali ini Nyeritain Horor akan menceritakan kisah pendakian 4 orang ke Gunung Lawu. Heri, Reza, Aan, dan Amin. Waktu itu mereka melakukan pendakian ke Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Kandang. Perjalanan mereka penuh semangat hingga tiba di Hargodalem, tempat yang dipercaya sebagai petilasan Prabu Brawijaya V. Malam itu, sambil menikmati kopi di depan tenda, Aan menceritakan sejarah mistis Hargodalem, tentang gamelan gaib dan kehadiran sosok-sosok yang tidak kasat mata. Namun, bagi Heri, cerita itu tidak sekedar kisah pengantar tidur. Malamnya, dia mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Dalam mimpi atau realitas yang terasa nyata, dia menyaksikan pertunjukan wayang di tengah keramaian misterius, mendengar alunan gamelan yang begitu hidup, dan bertemu kembali dengan wanita tua yang dia temui sebelum mendaki. Wanita itu memberikan peringatan, "Jangan terlalu lama di sini atau kamu tidak akan bisa kembali." Pagi harinya Heri terbangun dengan jantung berdebar. Dia mengira semua itu hanyalah mimpi sampai dia merogoh saku dan menemukan uang Rp20.000 pemberian orang tua itu di dalam mimpinya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Lawu? Apakah Heri benar-benar tersesat ke masa lalu? Atau ada sesuatu yang ingin berkomunikasi dengannya? Sebuah pengalaman pendakian yang tidak akan pernah dia lupakan. Sebuah perjalanan yang lebih dari sekedar menaklukkan puncak, tapi juga menyingkap misteri yang masih hidup di lereng gunung bersejarah ini. Heri dan Reza telah bersahabat sejak mereka duduk di bangku SMA. Kini, setelah beberapa tahun berlalu, persahabatan mereka tetap terjalin erat. Mereka sama-sama memiliki hobi mendaki gunung, dan itulah yang semakin mempererat hubungan mereka. Tinggal di kota yang sama, yaitu di Ponorogo, membuat mereka sering merencanakan pendakian bersama. Sekitar 1 bulan yang lalu, Heri dan Reza melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Saat itu mereka bertemu dengan 2 pendaki asal Madiun yang bernama Aan dan Amin. Pertemuan tersebut berlangsung secara tidak terduga ketika mereka bertemu di salah satu pos pendakian. Namun, karena memiliki kesamaan hobi dan semangat yang sama dalam menjelajahi alam, mereka segera akrab. Obrolan tentang pengalaman mendaki mengalir dengan santai, dan sebelum turun dari gunung, mereka sepakat untuk bertukar kontak dengan tujuan agar bisa mengajak satu sama lain jika ada agenda pendakian berikutnya. Kini, Heri dan Reza kembali merencanakan pendakian ke Gunung Lawu. Mereka pun menghubungi Aan dan Amin melalui grup chatting yang mereka buat pasca pendakian Merbabu. Tidak butuh waktu lama, Aan dan Amin dengan antusias menyatakan ingin ikut serta. Diskusi tentang pendakian pun berlangsung ramai di dalam grup. Mereka membahas berbagai hal, mulai dari jadwal keberangkatan, perlengkapan yang harus dibawa, hingga pilihan jalur pendakian. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, mereka akhirnya sepakat untuk mendaki melalui jalur Cemoro Kandang, salah satu jalur favorit bagi para pendaki. Pendakian ke Gunung Lawu ini menjadi perjalanan yang sangat dinanti-nantikan. Bagi Heri dan Reza, ini adalah kesempatan untuk menaklukkan salah satu gunung bersejarah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara bagi Aan dan Amin, ini menjadi pengalaman baru setelah sebelumnya mereka lebih sering mendaki di daerah sekitar Madiun. Setelah semua kesepakatan dibuat,
mereka mulai mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Perjalanan ini tidak hanya menjadi petualangan biasa, tapi juga sebuah perjalanan persahabatan yang semakin erat di antara mereka berempat. Dengan semangat yang menggebu, mereka menghitung hari menuju pendakian yang sudah direncanakan matang-matang. Hari pendakian akhirnya tiba. Sesuai kesepakatan, mereka berempat akan bertemu di daerah Magetan sebelum melanjutkan perjalanan ke basecamp Cemoro Kandang. Heri dan Reza sudah tiba di lokasi pertemuan pada siang hari. Namun, Aan dan Amin belum juga terlihat. Setelah beberapa kali dihubungi, mereka akhirnya memberi kabar bahwa mereka mengalami kendala di jalan, yaitu ban motor mereka bocor di tengah perjalanan. Karena insiden itu terjadi di tengah hutan, Aan dan Amin harus bersusah payah mendorong motor mereka cukup jauh sebelum akhirnya menemukan tukang tambal ban. Sementara menunggu, Heri dan Reza memilih untuk beristirahat di sebuah warung kopi dekat lokasi pertemuan. Waktu terus berlalu, dan 1 jam kemudian, Aan dan Amin akhirnya tiba. Mereka tampak sedikit lelah dan mengeluh tentang kejadian yang mereka alami. Meskipun begitu, mereka tetap meminta maaf kepada Heri dan Reza karena telah membuat mereka menunggu cukup lama. Mereka pun menikmati secangkir kopi hangat sambil membahas kesiapan dan jalur Cemoro Kandang yang akan mereka lalui nanti. Percakapan mereka berlangsung santai, membicarakan pengalaman pendakian sebelumnya, serta antisipasi cuaca yang mungkin mereka hadapi di perjalanan. Setelah cukup lama bersantai, mereka akhirnya bersiap melanjutkan perjalanan. Mereka berkendara menuju basecamp Gunung Lawu via Cemoro Kandang dan tiba di sana sekitar pukul 4 sore. Begitu mereka turun dari motor, seorang wanita tua dengan bakul di punggungnya mendekati mereka. Wanita tua itu tampak berusia sekitar 50 tahun, meminta uang Rp5.000 untuk ongkos pulang ke Magetan. Tatapan wanita tua itu terasa aneh, seakan mengamati mereka satu persatu dengan cermat. Karena merasa iba, Heri akhirnya memberi lebih dari yang dia minta, yaitu Rp20.000, karena dia berpikir Rp5.000 tidak akan cukup untuk perjalanan pulang wanita itu. Wanita tua tersebut menerima uang itu dengan senyuman tipis, mengucapkan terima kasih, lalu beranjak pergi perlahan, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan sedikit perasaan tidak nyaman. Mereka pun saling berpandangan, bertanya-tanya tentang sosok wanita tua tadi. Namun, mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan segera bersiap untuk mendaki. Dengan semangat yang tetap membara, mereka mengecek kembali perlengkapan dan bersiap melangkah menuju petualangan yang telah lama mereka nantikan. Setelah memastikan semua perlengkapan lengkap, mereka segera menuju ke pos pendaftaran untuk mengisi formulir pendakian. Petugas basecamp memberi beberapa arahan mengenai kondisi jalur Cemoro Kandang dan menyarankan mereka untuk berhati-hati karena cuaca sedang tidak menentu. Setelah semua proses administrasi selesai, mereka mendapatkan izin untuk memulai pendakian sore itu juga. Pendakian ini merupakan pengalaman pertama bagi Heri dan Reza, namun tidak bagi Aan dan Amin. Meskipun demikian, jalur Cemoro Kandang juga merupakan jalur baru bagi mereka berempat, karena sebelumnya Aan dan Amin pernah mendaki ke Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu. Perjalanan dimulai sekitar pukul 5 sore. Mereka berjalan dengan santai dan menikmati suasana pegunungan yang semakin dingin. Jalur Cemoro Kandang yang landai pada awalnya memberikan kenyamanan bagi mereka, hingga tanpa kendala berarti, mereka tiba di pos 3 sekitar pukul 9 malam.
Karena lelah setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka sepakat untuk bermalam di pos 3. 2 tenda segera didirikan, dan di sekitar mereka terdapat satu rombongan pendaki lain yang juga mendirikan tenda. Mereka pun saling menyapa dan berbagi makanan, menciptakan suasana yang hangat dan akrab di tengah dinginnya malam pegunungan. Namun, di tengah canda dan tawa obrolan santai, tiba-tiba Harry terdiam sejenak. Dia tampak termenung, kemudian berkata, kira-kira nenek tadi gimana ya? Apa dia sudah sampai rumah? Ucapan Harry membuat suasana sedikit hening. Amin, Reza, dan Aan saling bertukar pandang. Pikiran tentang wanita tua di base camp tadi kembali muncul di benak mereka. Ada sesuatu yang aneh tentang nenek itu, namun mereka tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mungkin kita terlalu mikirin dia. Yang penting sekarang kita istirahat dulu. Besok perjalanan masih panjang. Ujar Reza mencoba mengusir perasaan aneh. Mereka pun mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan berusaha tidur. Namun, tanpa mereka sadari, malam di Gunung Lawu membawa lebih dari sekedar udara dingin dan bintang yang bersinar terang. Sesuatu tampaknya sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Malam yang dingin akhirnya berlalu, meskipun tidur mereka tidak sepenuhnya nyenyak. Suara-suara samar dari hutan dan hembusan angin yang kencang sesekali membuat mereka terbangun. Namun, tidak ada kejadian aneh yang benar-benar terjadi, setidaknya untuk sejauh ini. Pagi harinya, Aan dan Amin bangun lebih dulu. Mereka segera menyalakan kompor portable dan mulai memasak sarapan sederhana untuk mereka berdua. Aroma mie instan dan kopi panas menyebar di udara, membangunkan Harry dan Reza yang masih terbungkus di dalam sleeping bag mereka. "Bangun boy, udah terang!" teriak Amin sambil menyeruput kopinya. Harry mengercap-gercapkan matanya, lalu melihat Reza yang masih malas-malasan. "Bentar lagi deh, masih ngantuk," gumamnya. Namun, tidak lama kemudian mereka akhirnya bangun juga dan mulai bersiap-siap. Mereka sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Aan dan Amin hanya memasak untuk diri mereka sendiri. "Ya, kalian gak bikinin kita juga?" tanya Harry dengan nada bercanda. Aan terkekeh. "Kalian kan masih tidur. Ya udah bikin sendiri aja. Kami mau siap-siap jalan duluan." Amin mengangguk dan menambahkan, "Kami jalan santai aja. Nanti kalian nyusul ya." Harry dan Reza tidak keberatan sama sekali dan mulai memasak sarapan untuk mereka sendiri. Sementara Aan dan Amin menyelesaikan packing mereka. Rombongan pendaki lain yang bermalam di pos 3 pun pamit terlebih dahulu melanjutkan perjalanan mereka ke puncak. Harry dan Reza sempat kesal, tapi ya mau bagaimana lagi? Aan dan Amin adalah orang luar dan bukan sepenuhnya teman mereka. Jadi, mungkin begitulah cara mereka mendaki gunung. Meskipun telah merencanakan perjalanan bersama, ternyata tidak semua orang memiliki kebiasaan dan cara yang sama dalam mendaki. Setelah sarapan dan berkemas, Harry dan Reza akhirnya melanjutkan perjalanan mereka, mengikuti jejak Aan dan Amin yang sudah lebih dulu berangkat. Namun, di sepanjang jalan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana pagi di gunung yang biasanya segar dan menyenangkan, kini terasa sedikit ganjil. Harry berusaha mengabaikannya, tapi entah kenapa, perasaan aneh itu tetap ada. Mungkin hanya karena kurang tidur, pikirnya. Harry dan Reza berjalan pelan karena jalur cukup menguras tenaga. Harry yang berjalan di belakang sering berhenti karena napasnya memburu hingga dia tertinggal cukup jauh dari Reza.
Seringkali Reza teriak dari depan untuk memastikan Harry aman. Dan Harry selalu menjawab dia baik-baik saja. Dia tidak ingin merepotkan Reza. Harry, gak apa-apa, mau istirahat dulu. Reza bertanya setelah berhenti sejenak menunggu Harry mendekat. Harry mengusap keringat di dahinya dan tersenyum kecil. Gak apa-apa, aku masih kuat. Kita lanjut aja. Mereka kembali melangkah. Namun, Harry mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali dia menoleh ke belakang, dia merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Entah itu hanya perasaan atau memang ada sesuatu di balik pepohonan yang berdiri rapat. Angin mulai berhembus lebih dingin, membuat tubuh mereka menggigil meskipun sedang mendaki. Udara yang awalnya terasa biasa saja, kini lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara langkah kaki mereka seakan menggema lebih nyaring di antara pepohonan. Saat mendekati pos 4, Reza tiba-tiba berhenti mendadak. Harry, dengar gak? Bisiknya. Harry menahan nafas dan mencoba mendengarkan dengan seksama. Awalnya, hanya terdengar suara angin dan dedaunan yang bergesek. Tapi kemudian samar-samar terdengar suara langkah kaki lain di belakang mereka. Mungkin itu Aan dan Amin. Harry mencoba menenangkan diri. Reza menggeleng. Gak mungkin, mereka harusnya udah jauh di depan kita. Mereka saling bertukar pandang. Harry menelan ludahnya, lalu menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Reza menghela nafas panjang, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap di dalam pikirannya. Ayo jalan lebih cepat, jangan sampai kita sendirian terlalu lama di sini. Ajak Reza. Harry mengangguk dan berusaha mempercepat langkahnya, meskipun tubuhnya sudah terasa lelah. Dalam hati, dia berdoa agar mereka segera mencapai pos 4 dan bertemu dengan pendaki lain. Tapi, jalur pendakian semakin terasa panjang, seolah mereka tidak benar-benar mendekati tujuan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara samar seperti seseorang yang sedang berbisik. Suara itu terdengar dekat, namun tidak jelas dari mana asalnya. Jantung Harry berdetak lebih cepat. Reza menoleh ke kanan kiri, tapi tetap tidak melihat apapun. Kita harus tetap tenang, jangan panik, bisik Reza. Mereka terus berjalan tanpa berbicara lagi, hanya fokus pada langkah kaki mereka. Namun, perasaan bahwa mereka tidak sendirian semakin kuat. Setiap langkah yang mereka ambil seakan ada yang mengikuti dari belakangnya. Hutan yang tadinya terasa megah dan indah kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Saat akhirnya papan petunjuk pos 4 mulai terlihat dari kejauhan, mereka berdua menghela nafas lega. Namun, sebelum mereka sampai, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, lirih dan menyeramkan. Suara itu berasal dari arah pepohonan di sebelah kanan jalur mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka mempercepat langkah hingga akhirnya tiba di pos 4, berharap ada orang lain yang bisa mereka temui di sana. Namun, saat mereka tiba, tempat itu kosong. Di pos 4 mereka hanya berhenti sebentar sebelum kembali melanjutkan perjalanan untuk menyusul Aan dan Amin. Tubuh mereka sudah lelah, tapi mereka tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Di tengah perjalanan, dari kejauhan mereka melihat Amin sedang berjalan sendiri. Harry dan Reza saling berpandangan. Mereka merasa heran. Di mana Aan? Mengapa Amin sendirian? Tanpa berpikir panjang,
Mereka mempercepat langkah untuk menyusulnya. Namun, semakin mereka mendekat, semakin cepat pula langkah Amin. Reza mencoba berteriak memanggilnya. Amin, tunggu. Tapi tidak ada respons. Amin terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Perasaan aneh kembali muncul di hati mereka. Heri dan Reza terus mengejar, berharap bisa mengejarnya sebelum terlalu jauh. Tiba-tiba, tanpa diduga, Amin membelok ke arah hutan. Heri dan Reza berhenti sejenak, bertukar pandang dengan bingung. Kenapa dia masuk ke sana? Tanya Heri dengan nafas terengah-engah. Mungkin dia ambil jalur pintas, jawab Reza dengan ragu. Meskipun merasa ragu, mereka akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Namun, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin mereka menyadari bahwa suasana semakin gelap dan mencekam. Tidak ada suara selain langkah kaki mereka sendiri dan desir angin yang terasa lebih menusuk. Amin, kamu di mana? Reza kembali berteriak, tapi tidak ada jawaban. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Jalan setapak yang mereka lalui semakin samar dan udara terasa lebih berat. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi mereka tidak bisa berhenti sekarang. Mereka harus menemukan Amin sebelum segalanya menjadi buruk. Beberapa meter berjalan ke depan, mereka tidak juga menemukan jejak Amin. Jalan yang mereka lalui semakin sempit dan rimbun. Tampak bukan jalur pendakian yang seharusnya. Semakin lama mereka berjalan, semakin mereka merasa bahwa mereka telah tersesat. Reza akhirnya menghentikan langkahnya dan menatap Heri. Kita nggak bisa lanjut begini. Kalau kita terus masuk, kita juga bisa tersesat. Heri mengangguk dengan wajah cemas. Tapi bagaimana dengan Amin? Kalau dia benar-benar tersesat di dalam? Reza menghela nafas. Kita nggak bisa bantu kalau kita juga tersesat. Lebih baik kita kembali ke jalur utama dulu, baru pikirkan cara mencari dia. Dengan berat hati mereka memutuskan untuk kembali ke jalur pendakian semula. Langkah mereka terasa berat dan perasaan bersalah karena meninggalkan Amin mulai menghantui mereka. Namun, mereka tahu bahwa itu keputusan terbaik untuk saat ini. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya kembali ke jalur yang tadi mereka lalui. Mereka berdiri terdiam sejenak, mencoba mengatur napas. Kenapa Amin ke sana ya? Tanya Heri dengan pelan. Aku nggak tahu, tapi kalau dia benar-benar tersesat, kita harus cari bantuan sebelum semuanya terlambat. Jawab Reza. Heri dan Reza menapaki jalur yang jelas, dan beberapa menit kemudian mereka sampai di pos 5. Mereka terkejut melihat Aan dan Amin sudah ada di sana. Kenapa lama banget? Kami udah nunggu di sini cukup lama. Tanya Aan. Heri dan Reza saling berpandangan bingung. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka tadi mengikuti Amin, tapi Amin tampak kebingungan. Sejak tadi aku ada di sini, aku nggak pernah jalan sendiri, apalagi masuk hutan. Kata Amin dengan wajah serius. Heri dan Reza merasakan bulu kuduk mereka meremang. Jika begitu, siapa yang mereka ikuti tadi? Setelah diskusi singkat, mereka sepakat untuk melupakan kejanggalan itu dan memutuskan untuk tidak berpencar lagi. Perjalanan dilanjutkan menuju Hargo Dalam dengan tetap waspada. Namun, selama perjalanan Heri masih tidak bisa melupakan kejadian tadi. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya mereka ikuti di hutan. Sesekali dia melirik ke arah Amin, mencoba mencari tanda-tanda kejanggalan. Tapi Amin terlihat biasa saja,
Reza menyadari kegelisahan Harry. "Udah, jangan terlalu dipikirin bro, yang penting kita tetap bareng-bareng," katanya mencoba menenangkan. Harry mengangguk, meskipun pikirannya masih dihantui oleh bayangan sosok misterius yang mereka kejar sebelumnya. Namun, mereka tetap melangkah maju, berharap tidak ada lagi kejadian aneh yang menghadang mereka dalam perjalanan menuju ke puncak. Jam 11 siang, mereka akhirnya tiba di Hargodalem. Rasa lelah setelah perjalanan panjang sedikit terobati oleh udara segar dan pemandangan indah di sekitar. Tanpa membuang waktu, mereka segera mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Setelah menemukan area yang cukup lapang dan aman, mereka bekerja sama memasang tenda dengan cepat. Setelah tenda berdiri, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak hanya dengan membawa barang-barang penting seperti air minum, cemilan, dan kamera untuk mengabadikan momen. Tenda mereka tinggalkan dalam keadaan rapi, memastikan semua barang aman sebelum beranjak. Perjalanan menuju puncak tidaklah mudah. Jalur cukup terjal dengan udara yang semakin dingin. Namun, semangat mereka tidak surut. Di sepanjang perjalanan, mereka bercanda dan mengingat kembali kejadian-kejadian aneh yang mereka alami sejak awal pendakian. Namun, kali ini mereka mencoba tidak terlalu memikirkannya dan hanya fokus menikmati perjalanan. Setelah sekitar 1 jam berjalan, akhirnya mereka tiba di puncak Gunung Lawu, puncak Hargodumilah. Rasa haru dan bangga menyelimuti mereka. Mereka saling berjabat tangan dan berpelukan, merayakan keberhasilan menaklukkan salah satu gunung bersejarah di Pulau Jawa. Pemandangan yang tersaji begitu indah. Langit biru membentang luas, awan bergulung-gulung di bawah mereka, dan angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka dengan lembut. Tanpa menunggu lama, mereka mengabadikan momen dengan berbagai foto dan video. Beberapa dari mereka duduk menikmati pemandangan, sementara yang lain mengeluarkan bekal kecil untuk mengisi energi sebelum kembali ke tenda. Namun, di tengah suasana bahagia itu, Reza tiba-tiba merasa bulu kuduknya meremang, seolah ada yang mengawasi mereka di kejauhan. Dia menoleh perlahan ke belakang, namun tidak melihat siapapun kecuali para pendaki lain yang ada di puncak. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali bergabung dengan yang lain, berharap ini hanya perasaannya saja. Setelah cukup lama menikmati puncak, mereka akhirnya memutuskan untuk turun kembali ke Hargodalem. Dengan langkah hati-hati, mereka memulai perjalanan turun, tanpa menyadari bahwa perjalanan mereka masih menyimpan kejutan lain yang belum terungkap. Setibanya di Hargodalem, mereka segera bergegas memasak makanan untuk mengisi tenaga yang terkuras sepanjang perjalanan. Dengan peralatan memasak sederhana, mereka menyiapkan nasi, mie instan, serta lauk seadanya. Aroma masakan mulai menyebar di sekitar tenda, bercampur dengan udara gunung yang semakin dingin. Setelah makanan siap, mereka makan bersama dengan lahap. Keletihan mereka seolah terbayar dengan kehangatan makanan yang mereka santap. Suasana semakin nyaman ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Cahaya jingga keemasan menyelimuti langit, menciptakan pemandangan yang begitu indah dan menenangkan. Mereka duduk bersantai, menikmati senja di ketinggian, menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan alam semesta. Malam mulai menyelimuti Hargodalem. Suhu turun drastis dan bintang-bintang bertaburan di langit gelap. Mereka menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Dengan secangkir kopi di tangan, mereka duduk melingkar di depan tenda dan berbincang santai.
Di tengah suasana hangat itu, Aan memulai sebuah cerita. Sebuah kisah yang sudah lama diceritakan turun-temurun tentang Hargo Dalem. Hargo Dalem itu bukan sekedar tempat peristirahatan biasa. Ujar Aan, suaranya pelan namun tegas. Konon, tempat ini adalah petilasan Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Heri dan Reza mendengarkan dengan seksama. Amin yang sudah tahu cerita ini hanya tersenyum tipis sambil menyeruput kopinya. Dulu, saat kerajaan Majapahit runtuh, Prabu Brawijaya menolak tunduk kepada kerajaan baru yang sedang bangkit. Beliau memilih mengasingkan diri ke Gunung Lawu bersama beberapa pengikutnya. Di tempat ini, konon beliau menghilang atau mungkin moksa, lenyap bersama raganya. Reza menelan ludah, sementara Heri merasakan bulu kuduknya meremang. Dia menatap ke sekeliling, seakan merasakan kehadiran sesuatu yang lebih tua dari sekedar hutan dan bebatuan di sekitarnya. Tapi ada yang lebih menarik. Lanjut Aan. Beberapa pendaki yang bermalam di Hargo Dalem mengaku pernah mendengar suara gamelan loh di tengah malam. Seolah ada kehidupan lain yang masih berlangsung di dimensi yang berbeda. Heri terdiam. Mendengar kisah ini, dia seolah terseret ke masa lalu. Seakan bayangan tentang kerajaan Majapahit, prajurit, dan Prabu Brawijaya sendiri muncul di benaknya. Dia bisa membayangkan suasana kerajaan yang megah, gemerlap lampu obor di malam hari, serta suara alunan gamelan yang mengiringi para penari di istana. Heri, panggil Reza, menyentak lamunannya. Heri tersentak. Dia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa dia masih di Hargo Dalem di antara teman-temannya. Tapi rasa aneh masih menyelimutinya. Aku merasa seperti ikut kembali ke masa lalu. Gumam Heri dengan pelan. Suasana mendadak sunyi, angin berembus lembut, dan nyala api unggun berkedip-kedip tertiup udara malam. Dalam hati, mereka bertanya-tanya, apakah hanya cerita belaka, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang tersimpan di Hargo Dalem? Malam semakin larut. Hawa dingin mulai menusuk hingga ke dalam tenda. Setelah berbincang cukup lama, mereka memutuskan untuk beristirahat. Aan dan Amin masuk ke tenda mereka, sementara Heri dan Reza juga bersiap tidur di tenda sebelah. Di dalam tenda, Heri masih memikirkan cerita yang disampaikan Aan. Dia benar-benar takjub dengan Gunung Lawu beserta sejarahnya yang begitu kental. Pikirannya terus melayang, membayangkan sosok Prabu Brawijaya V yang konon pernah menghilang di tempat ini. Tanpa dia sadari, pikirannya semakin dalam, tenggelam ke dalam alam bawah sadar. Heri tidak tahu apakah ini mimpi atau nyata, tapi dia merasa sangat sadar. Dia masih berada di Hargo Dalem, namun suasananya sangat berbeda. Udara malam yang dingin kini terasa lebih hangat. Cahaya obor berpendar di sekelilingnya, menerangi tempat yang kini dipenuhi oleh banyak orang berpakaian khas kerajaan Jawa. Suara gamelan mengalun lembut, begitu merdu dan menenangkan. Di kejauhan, terlihat ada sebuah keramaian. Heri merasa penasaran dan mulai melangkah mendekatinya. Semakin dekat, semakin jelas suara gamelan yang mengiringi pertunjukan di depan sana. Saat akhirnya dia tiba di tempat itu, matanya terbelalak. Sebuah pertunjukan wayang sedang berlangsung. Dalang duduk di tengah, tangannya lincah memainkan tokoh-tokoh wayang kulit yang diterangi sinar lampu minyak. Penonton duduk rapi, menyimak dengan penuh perhatian. Heri menelan ludah, hatinya bergetar. Dia mengenali cerita yang dibawakan oleh sang dalang.
ini adalah kisah yang tadi malam diceritakan oleh Aan. Harry melangkah perlahan ke barisan penonton, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Suasananya begitu hidup, seolah-olah dia benar-benar telah kembali di masa lalu. Di sekelilingnya, orang-orang berbicara dalam bahasa Jawa halus, mengenakan pakaian khas kerajaan. Tidak ada satupun orang yang dia kenali. Tapi anehnya, dia merasa tidak asing dengan tempat ini. Apakah aku benar-benar ada di masa lalu? Gumamnya dengan pelan. Harry masih terpaku menyaksikan pertunjukan wayang di hadapannya. Suara gamelan yang merdu terus mengalun, mengiringi gerakan wayang yang dimainkan oleh sang dalang. Semakin lama, Harry semakin tenggelam dalam suasana, hingga tiba-tiba suara pelan tapi jelas memanggil namanya. Le. Nak. Harry terkejut dan menoleh ke samping. Jantungnya seketika itu berdetak lebih cepat saat melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Itu adalah wanita tua yang dia temui di bawah sebelum pendakian dimulai. Wanita yang meminta uang untuk ongkos pulang ke Magetan. Loh, nenek? Suaranya bergetar, antara terkejut dan bingung. Wanita tua itu tersenyum tipis. Tatapan matanya tetap sama seperti saat pertama kali Harry melihatnya. Dalam, seolah bisa melihat isi hatinya. Kok nenek bisa ada di sini? Tanya Harry, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Wanita itu tetap tersenyum, lalu berkata dengan tenang. Iki omahku, Le. Ini rumahku, Nak. Harry sedikit tersentak. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Rumahnya? Bagaimana mungkin? Bukankah tadi dia berada di bawah gunung? Sebelum Harry sempat berpikir lebih jauh, wanita tua itu mengulurkan sesuatu ke arahnya. Sebuah lembaran uang Rp20.000. Le, iki duitmu sing wingi. Aku mek pengen balik no. Nak, ini uangmu yang kemarin. Aku hanya ingin mengembalikannya. Harry menatap uang itu dengan bingung. Tapi Nek, kemarin saya memberikannya dengan ikhlas. Nggak perlu dikembalikan. Wanita itu tersenyum tipis, tapi sorot matanya tetap tegas. Wis talah tompon, Le. Iki ora perkara duit. Iki tentang keseimbangan. Terimalah, Nak. Ini bukan tentang uang. Ini tentang keseimbangan. Harry masih ragu, tapi melihat tatapan nenek itu yang semakin dalam, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerima uang tersebut. Dia memasukkannya ke dalam saku celananya, merasa sedikit aneh dengan situasi ini. Tiba-tiba, ekspresi wanita tua itu berubah serius. Tatapan matanya yang tadinya lembut kini terlihat lebih tajam dan penuh makna. Dengan suara pelan namun penuh peringatan, dia berkata, Kowe aja suwe-suwe nang kene, Le. Kowe kudu cepet balik. Nek gak ngono, kowe ora bakal iso balik. Kamu jangan lama-lama di sini, Nak. Kamu harus cepat kembali, atau kamu tidak akan bisa kembali. Harry menelan ludah. Kata-kata itu membuat tubuhnya merinding. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tapi sebelum sempat membuka mulut, wanita itu berbalik dan berjalan menjauh. Harry mencoba memanggilnya, tapi wanita itu terus melangkah hingga akhirnya menghilang di tengah keramaian. Dada Harry berdebar kencang. Dia mengingat peringatan wanita tua itu dan segera berbalik menuju tempat awal dia berdiri. Langkahnya semakin cepat
hingga akhirnya dia kembali ke titik awal. Namun, saat dia sampai di sana, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekelilingnya mulai terasa berputar, seperti ada kekuatan yang menariknya kembali. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Harry tersentak dan terbangun. Dia mendapati dirinya berada di dalam tenda, tepat di sebelah Reza yang masih tertidur pulas. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Dia menatap langit-langit tenda, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apa itu mimpi? Atau aku benar-benar mengalami sesuatu di alam bawah sadar? Pikirnya. Kepalanya masih dipenuhi bayangan kejadian tadi, suara gamelan, pertunjukan wayang, dan yang paling jelas, pertemuannya dengan wanita tua itu. Dia masih bisa mengingat tatapan tajam sang nenek saat memperingatkannya untuk segera kembali. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di dalam pikirannya. Tangannya langsung merogoh saku celananya dengan cemas. Jantungnya semakin berdetak kencang saat jari-jarinya menyentuh sesuatu. Dengan cepat, dia menariknya keluar dan menatapnya dalam cahaya remang tenda. Selembar uang Rp20.000. Matanya membelalak, nafasnya tertahan. Loh, gak. Ini gak mungkin. Gumamnya dengan pelan. Dia menatap uang itu dengan seksama, merasakan teksturnya di jari-jarinya. Ini bukan sekedar bayangan atau ilusi. Ini nyata. Jika tadi hanya mimpi, bagaimana mungkin uang ini bisa ada di sakunya? Dia yakin sebelum tidur, dia tidak pernah memasukkan uang ke sana. Lagi pula, dia telah memberikan uang itu dengan ikhlas kepada wanita tua di base camp sebelum mereka mendaki. Tidak mungkin uang itu kembali dengan sendirinya. Kecuali... Harry menelan ludah. Pikiran itu membuat bulu kuduknya meremang. Dia menoleh ke samping, melihat Reza yang masih tertidur lelap, tidak menyadari kegelisahan yang dirasakannya saat ini. Apakah Reza juga mengalami sesuatu? Ataukah hanya dirinya yang terjebak dalam kejadian aneh ini? Harry kembali menatap uang di tangannya. Dingin mulai menjalari tubuhnya, bukan karena udara gunung, tapi karena perasaan aneh yang semakin menyelimuti dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya. Harry masih memegang uang Rp20.000 itu di tangannya. Dadanya masih berdebar. Pikirannya penuh dengan tanda tanya. Namun, saat dia melihat jam di pergelangan tangannya, dia tersadar bahwa malam telah berlalu dan pagi hampir tiba. Jarum jam menunjukkan waktu menjelang pukul 5 pagi. Langit di luar tenda mulai sedikit terang, pertanda bahwa fajar akan segera menyingsing. Dengan hati-hati, dia bangkit dari dalam sleeping bag-nya, berusaha tidak membangunkan Reza yang masih tertidur pulas. Dia membuka resleting tenda dan keluar sambil menahan dingin yang langsung menusuk tubuhnya. Begitu berdiri di luar, dia tertegun. Tempat ini. Dia menyapu pandangan ke sekeliling, merasakan dejavu yang begitu kuat. Ini adalah tempat awal di mana dia merasa berada dalam dunia lain semalam. Tapi sekarang tidak ada keramaian, tidak ada lagi cahaya obor, tidak ada suara gamelan yang mengalun merdu. Yang ada hanyalah suasana pagi yang sepi, dingin, dan sunyi. Rasa ngantuknya langsung menghilang. Dia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi semalam?
gumamnya dengan pelan. Tidak ingin berlarut dalam kebingungan, dia mengeluarkan kompor portable dari dalam tenda. Tangannya sedikit gemetar karena udara dingin, tapi dia tetap menyalakan api dan mulai merebus air untuk membuat kopi. Beberapa menit kemudian, aroma kopi panas mulai menguar di udara pagi yang dingin. Dia menuangkannya ke dalam gelas dan meniup permukaannya perlahan sebelum menyeruputnya. Rasanya sangat hangat dan nikmat. Untuk mengusir dingin yang menggigit, dia mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, mengambilnya sebatang dan menyalakannya. Kepulan asap tipis membaur dengan udara pagi, membuatnya sedikit lebih tenang. Saat itu, langit mulai berubah warna. Warna jingga keemasan mulai muncul di ufuk timur. Matahari perlahan muncul dari balik awan, memancarkan cahaya lembut yang menyapu puncak Gunung Lawu. Harry menghela nafas panjang. Meski masih dihantui pertanyaan yang belum terjawab, dia tidak bisa menolak keindahan yang ada di hadapannya. Beberapa saat kemudian, suara dari tenda lain mulai terdengar. Aan dan Amin keluar sambil menguap lebar. Tampaknya mereka baru saja bangun. Wah, udah bangun duluan, Her. Tanya Aan sambil meregangkan tubuhnya. Harry hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Amin yang baru keluar ikut duduk di sebelah Harry, menatap matahari yang perlahan naik. Gila, sunrise-nya indah banget dari sini, kata Amin dengan kagum. Aan mengangguk setuju. Gunung Lawu itu emang terkenal dengan sunrise-nya. Gak pernah gagal dan bikin takjub. Mereka bertiga menikmati pemandangan itu dengan tenang, tanpa banyak bicara. Cahaya keemasan pagi perlahan menyelimuti Argo Dalam, menciptakan siluet pepohonan dan lekukan tanah yang terlihat magis. Namun, ada satu hal yang mengusik Harry. Reza masih belum bangun. Biasanya, Reza tidak pernah melewatkan momen seperti ini. Dia selalu menjadi orang pertama yang bangun untuk menikmati sunrise saat mendaki gunung. Tapi, pagi ini dia masih tidur lelap di dalam tenda, seolah tubuhnya benar-benar kelelahan. Atau, ada sesuatu yang terjadi padanya. Harry melirik ke arah tenda dengan sedikit rasa khawatir. Reza masih tidur ya? Tanya Aan, menyadari hal yang sama. Harry mengangguk. Iya, padahal biasanya dia yang paling semangat lihat sunrise. Amin hanya mengangkat bahu. Ya, mungkin dia kecapean. Harry mengangguk pelan, tapi entah kenapa, perasaan aneh masih menyelimutinya. Apakah Reza hanya lelah, ataukah ada sesuatu yang terjadi padanya semalam? Pagi yang indah membawa ketenangan, tapi juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Pagi itu Harry, Aan, dan Amin duduk santai sambil menikmati kopi hangat di depan tenda. Dinginnya udara pegunungan mulai menghangat seiring dengan naiknya matahari. Suasana terasa begitu damai setelah perjalanan panjang yang mereka lalui. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari dalam tenda. Reza mengeliat, lalu keluar dengan wajah masih sedikit mengantuk. Dia mengusap wajahnya sebelum menatap mereka bertiga yang sudah asyik menyeruput kopi. Kenapa gak ada yang bangunin aku pas sunrise? Gerutunya sambil bercanda. Nyesel banget aku, kok bisa ya sampai kelewatan? Lanjutnya, Harry tersenyum dan menjawab santai. Tidurmu terlalu pulas bro, aku gak tega bangunin. Reza menghela nafas panjang, lalu duduk di samping mereka. Halah, padahal aku paling semangat kalau lihat sunrise kalau lagi naik gunung. Tapi ya udahlah, next time jangan lupa bangunin ya, katanya sambil tertawa kecil.
Mereka kembali menikmati suasana pagi sebelum akhirnya memutuskan untuk sarapan di warungnya Mbok Em. Warung legendaris yang selalu menjadi tempat singgah para pendaki Gunung Lawu. Setelah tiba di warung, mereka memesan makanan untuk mengisi tenaga sebelum perjalanan turun. Harry sesekali melirik ke sekeliling. Namun, dia tetap memilih untuk tidak menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Dia tidak ingin membuat suasana berubah menjadi tegang, terlebih perjalanan mereka sejauh ini berjalan lancar. Setelah sarapan dan berfoto sebentar untuk mengabadikan momen, mereka kembali ke tenda untuk berkemas. Setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal, mereka memulai perjalanan turun dengan langkah santai. Di sepanjang perjalanan turun, mereka menikmati pemandangan yang berbeda dari saat mendaki kemarin. Udara lebih segar, tubuh terasa lebih ringan karena perjalanan turun jauh lebih mudah dibanding naik. Sesekali mereka bercanda dan berbagi cerita pengalaman mendaki gunung lain yang pernah mereka lalui. Saat melewati titik di mana Harry dan Reza sempat mengikuti Amin ke dalam hutan, mereka berhenti sejenak. Kemarin kita sempat mengikuti Amin masuk ke sini, ujar Harry sambil menunjuk ke arah jalan setapak kecil di tepi jalur utama. Aan memperhatikan jalan yang ditunjuk oleh Harry, lalu berkata dengan nada serius. Harry, Reza, itu bukan jalur pendakian, itu jalan masuk ke hutan. Mereka semua terdiam sejenak. Sekalipun sempat merasa merinding, mereka memilih untuk tidak terlalu memikirkan kejadian aneh itu lagi. Yang penting kita semua selamat, ujar Harry, mencoba mengakhiri pembahasan tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan turun dengan perasaan lebih ringan, dan akhirnya mereka tiba kembali di base camp dengan selamat, tanpa gangguan apapun. Sesampainya di sana, mereka beristirahat sebentar, melepas lelah, dan menikmati segelas teh hangat sebelum bersiap pulang. Setelah berpamitan dengan Aan dan Amin di Magetan, Harry dan Reza kembali ke rumah mereka di Ponorogo. Perjalanan pendakian yang penuh cerita ini akhirnya berakhir dengan selamat. Keesokan harinya, Harry duduk di kamar, menatap sesuatu di atas mejanya, yaitu selembar uang Rp20.000 yang diberikan oleh wanita tua misterius itu. Dia akhirnya menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya pada Reza, mulai dari mimpinya yang terasa begitu nyata, pertemuan dengan wanita tua, hingga uang Rp20.000 yang entah bagaimana bisa berada di sakunya. Reza mendengarkan dengan serius, lalu menghela nafas panjang. Wih, serem juga ya. Tapi yang bikin aneh, uangnya itu beneran ada. Harry mengangguk. Makanya aku nggak buang ini uang. Aku simpen di tempat khusus. Ya, buat kenang-kenangan lah. Reza tertawa kecil. Iya ya, kenangan mistis dari Gunung Lawu. Harry tersenyum tipis. Iya dong, pendakian kali ini benar-benar nggak bakal aku lupain. Sambil menatap uang itu sekali lagi, dia bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya wanita tua itu? Apakah kejadian itu hanya mimpi? Atau itu benar-benar nyata? Jawabannya mungkin tidak akan pernah dia ketahui. Namun, satu hal yang pasti, Gunung Lawu telah meninggalkan jejak di dalam hidupnya. Bukan hanya sebagai pendakian biasa, tapi sebagai perjalanan yang mengubah cara dia memandang dunia. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.